Ya, sekarang kita masuk ke materi tentang kapasitor gitu ya. Nah, kapasitor ini harus ada beberapa materi penunjang, misalkan hukum Gauss gitu ya. Nah, hukum Gauss sebenarnya dipelajarin di SMA ya, di FISDAS 2 sama di mata kuliah listrik magnet nanti jauh lebih kompleks gitu. Jadi, gue mau ngasih tahu rumusnya ya. Ada hukum Gauss ini, ada persamaan E itu medan listrik ya. Medan listrik sama dengan density atau rapat ya. Rapat dibagi epsilon 0. Nah ya. Density itu ada 3 ya. Kalau di sini tuh konteksnya Q per A. Q per A. Q per A. Ada juga kan ini persatuan per itu ya, luas. Ada juga Q per V juga ada. Tapi ini nanti bukan alfa. Biasanya dilambanginnya ini rho biasanya. Terus ada juga lagi sigma gitu. Lambda. Ini sigma ya, sigma. Ini sigma bacanya. Sigma itu berarti Q per L gitu ya. Nah, kita makanya luas permukaan jadi yang sigma. Oke. Nah, misalkan ada kapasitor. Kapasitor itu biasanya ya, yang di buku-buku yang gue pelajarin itu dibuatnya dari, ini ada plat besi gitu ya, berjarak D. Di sini kan nanti ada medan itu ya, medan listrik. Jadi rumusnya diturunin ya. Jadi itu rumusnya ini kita lambanginnya tegangan ya. Tegangannya pada kapasitor itu E dikali D. Dan ini biasanya R ya, makanya kita kalau di video berikutnya. Karena V itu kalau diingat rumusnya K dikali Q per R ya. Kalau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah ini jaraknya seharusnya kita makainya R. Cuma kali ini kita makainya D gitu ya. Jadi perumusannya bisa juga biasanya kayak gini. Tapi kita pakai D karena jarak antar ini D. Kita masukin ke hukum Gauss ya, hukum Gauss dikali D gitu ya. Tadi udah dijelasin sigma. Kalau di konteksnya luas permukaan, karena di sini makanya luas permukaan ya, bukan volume gitu, bukan panjang juga. Karena nanti ada luas permukaan kayak gini ya, gitu. Nah nanti Q per A kita masukin lagi. Q dibagi epsilon dibagi D per A. Ini rumus yang kedua. Berarti ini cucunya ya, bapaknya ini gitu. Misalkan kalau mau nurunin rumus ya, minta dari bapaknya gitu ya. Nah, terus kita ada satu lagi ya. Bentar. Nah, begini. Di hukum Gauss gitu ya. Seharusnya udah dibuktiin C itu sama dengan Q per V. Nah, C itu kayak kapasitas kapasitor. Ini baru, jadi gue tulis. Yang lain kan udah itu ya. Udah familiar gitu. Epsilon 0 misalkan 8,85 kali 10 pangkat min 12 gitu. Kapasitas kapasitor. Jadi dia bisa nyimpen energi listrik gitu ya. Nah, ntar juga ada induktor juga sih. Nah, Q dibagi V. Nah, ini rumusnya yang itu ya, yang dari hukum Gauss itu. Nah, kemudian nanti V-nya bisa diubah ya. Jadi kan persamaannya kayak gini ya. Ada juga yang kayak gini. Ya kan? Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Bisa aja sini sama dengan ini kan. Nah, gitu. Nah, V-nya kita ganti jadi epsilonnya ini. Kita ganti V-nya ya. Jadi nanti kalau diturunin rumusnya jadi epsilon 0 dikali A per D gitu. Sama aja ya. Ini kapasitas kapasitor ada 2. Ini luas permukaan, ingat. Nah, energi pada kapasitor, ya energi. Nah, ini gampangnya itu pakai dimensi kalau mau buktiin kenapa energi kapasitor ini besarnya segini gitu ya. Oke. Jadi energi kapasitor itu, rumus jadi ya, besarnya setengah C kali V kuadrat. Nah, kalau mau buktiin kenapa, ya pakai dimensi aja.
V itu kan dimensinya apa, C itu dimensinya apa, nanti satu dimensi sama joule gitu ya. Nah, jadi ya segitu aja. C-nya bisa dimasukin ini, bisa ini. V-nya bisa dimasukin ini. Berarti dia cicitnya gitu. Tadi kan bapaknya hukum Gauss kan. Bapaknya hukum Gauss, ini anaknya, ini cucunya gitu. Atau cucu nggak tahu cicit, udah lupa ya. Ya paling itu sih. Itu kapasitor ya. Kalau dimasukin ke contoh soal ya paling ya tinggal masukin aja gitu ya. Yang yang penting tuh kalau misalkan ada soal ya gambar aja dulu kayak begini ya. Nah, ini D-nya berapa, ini luasnya berapa yang ini sama yang ini gitu ya. Biasanya luasnya sama sih. D-nya berapa? Epsilon 0 udah diketahui gitu. Kalau misalkan dicari C atau V, jadi nanti gampang kalau apa yang diketahui gitu ya. Ya ini anak SMA harusnya lah ya. Nah, terus ada juga satu lagi materi mengenai rangkaian kapasitor gitu ya. Kalau gue sih ngapalin ya gitu, jujur aja ngapalin. Rangkaian kapasitor itu ngapalin gue. Ngapalinnya gimana lah? Kan kalau resistor itu kan seri, berarti ditambah ya. Kalau rangkaian kapasitor seri, misalkan kayak begini, ini kapasitor lambangnya kayak gini ya. Kapasitor lambangnya kayak gini. Ini kalau ini resistor, kalau ini induktor gitu ya. Lambangnya kayak gini. Ini C1, C2, C3. Nah, dia kebalikannya resistor gitu ya. Ini baterai. Kebalikannya resistor. Jadi C ekivalennya ya sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, ini gue nggak mau bahas soal ini karena ya bukan ini ya bisa di banyak referensinya gitu. Nah, yang satu lagi ada paralel, misalkan kayak gini. C1 atas, C2 tengah, C3 bawah ya. Jadi nanti C ekivalennya tinggal C1 tambah C2 tambah C3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari SMP juga udah diturunin, tapi dalam bentuknya kapasitor gitu ya. Nah, gitu. Oke, terus kayak gini. Misalkan ini gue pakai materi di elektronika, tapi nggak apa-apa. Gini, jadi misalkan ada suatu rangkaian, ini baterai ya, ini resistor, ini kapasitor, ya gitu. Nah, terus kalau misalkan ada pakai baterai apa enggak ya? Pakai baterai deh ya gitu. Misalkan arusnya itu bolak-balik gitu, atau DC-nya bolak-balik. Nah, nanti kan bakalan ada arus ya, arus ke sini, ya kan? Ada arus ke sini. Nanti lama-lama arusnya itu, ya, arusnya lama-lama diambil sama dia semua gitu. Jadi misalkan ada 50 gitu. Tadinya ini 50, ini 0, lama-lama dia makin apa? Bukan arus ya, berarti tegangan, tegangan. Arus juga bisa sih, arus gitu, sorry. Gua rada lupa arus apa tegangan gitu ya. Nah, kan muter kayak gini. Nah, lama-lama tuh dia kayak nambah gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti dia berkurang kan. Nah, pada akhirnya ini 0, ini 50, balik lagi ke dia gitu ya. Dan dia naiknya itu secara eksponensial gitu ya. Naiknya itu secara eksponensial. Nah, rumusnya itu, kalau mau ngitung apa ya, muatan pada kapasitor ya, muatan pada kapasitor itu rumusnya Q itu muatan kan, sama dengan Q0 itu muatan awal ya, muatan awal dikali 1 dikurang E pangkat minus T per RC gitu ya. Nah, bayangin kalau ini T-nya semakin besar ya, kalau T-nya semakin besar, berarti tanda dalam kurung ini, ya, tanda dalam kurung ini semakin kecil ya. Kan berarti kan 1/E gitu ya. Kalau gini deh.
Nah, kalau T-nya makin besar berarti ininya makin besar ya. Ininya makin besar berarti di sininya makin kecil. Ya, berarti 1 dikurang ininya juga makin kecil gitu ya. Nah, kalau makin 1 dikurang makin besar, sorry. Gimana ya, bentar. Kalau misalkan T-nya besar, T-nya makin besar ya, berarti ininya makin besar, ininya makin kecil. 1 dikurang yang makin kecil berarti yang makin besar ininya ya. Ininya makin besar gitu. Oke. Ininya makin besar. Jadi nanti kalau misalkan T-nya paling kecil berarti kan T-nya 0 ya. Paling kecil. Kita masukin 0 berarti di sini 0 gitu ya. 1 berarti Q dikurang Q0. 1 dikurang E pangkat 0. Berapapun pangkatnya 0 hasilnya 1. Jadi hasilnya 0. Gitu ya. Jadi kebukti tadi yang misalkan T-nya pada saat 0, artinya baru dimasukin gitu ya. Harusnya nanti lama-lama dia awalnya dia apa 0. Lama-lama dia ini lama-lama konstan gitu ya. Artinya naik secara eksponensial gitu. Makanya ada bilangan E di sini. Tapi kalau misalkan ininya makin gede, ininya berarti makin kecil. Ininya makin kecil gitu ya. Kalau makin kecil, misalkan T-nya gede banget gitu, kan berarti tak hingga gitu. Berarti ini 1 kurang 0, 0, berarti Q sama dengan Q 0 gitu. Artinya nanti ya kalau waktunya udah lama, ya muatannya juga bakalan keisi di sini semua gitu. Nah, kalau misalkan sumber ini dicabut misalkan ya, apa enggak ada saklar gitu dimatiin, pokoknya gitu deh ya. Nah, lama-lama kan dia tadinya konstan ya. Dia konstan, dia 50, dia turun secara eksponensial juga. Pada dikit lama-lama konstan gitu, konstan. Kalau misalkan T-nya udah gede, 0 gitu. Rumusnya pakai yang ini. Q sama dengan Q0 E pangkat min T per RC gitu ya. Nah gitu. Berarti kalau T-nya makin besar gitu ya, berarti Q-nya juga T-nya makin besar, berarti Q0 ininya, yang ininya makin kecil gitu. Makin kecil ke sini. Kalau udah gede banget, berarti kan pangkat tak hingga ya. Berarti pangkat 0 gitu. Bentar. Pangkat minta hingga itu berarti kan seper bisa bilang gitu kan. Seper pangkat hingga berarti kan ini 0 gitu. Berarti nanti lama-lama Q-nya 0. Gitu ya kira-kira persamaan matematisnya. Nah, ini tentang kapasitor ya gitu yang harus dipahamin gitu. Oke. Mungkin segitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.